Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang kaitan otak atau pikiran dengan lambung. Seperti kita ketahui bahwa 70% sensasi itu diakibatkan oleh pikiran gitu ya. Sedangkan 30%-nya itu baru dari fisiknya gitu ya. Artinya antara pikiran dan lambung itu adalah satu jalur ya, atau apa yang dipikirkan itu akan berwujud nyata sebagai sensasi pada lambungnya gitu ya. Jadi di sini jangan kita punya perasaan mau mati atau kenapa saya jadi sengsara begini akibat sakit asam lambung, kemudian keluh kesah atau pernyataan putus asa lainnya gitu ya. Karena apa? Karena akibatnya sensasi yang muncul itu akan bertambah banyak gitu ya, atau bertambah berat. Jadi coba kita belajar tenang dan santai saja gitu ya, sambil tetap mencari dan melakukan ikhtiar untuk pengobatan asam lambungnya gitu. Jadi percaya atau tidak percaya bahwa lambung itu adalah otak kedua gitu. Artinya antara otak dengan lambung itu berada satu jalur yang sama. Malah menurut pihak kedokteran salah satu zat yang bekerja untuk mengendalikan otak itu justru lebih banyak ada di lambung daripada di otaknya sendiri gitu ya. Jadi jangan heran kenapa pikiran itu sangat mempengaruhi munculnya sensasi asam lambung gitu. Jadi di sini kita jangan suka berpikir yang aneh-aneh gitu ya, mengada-ada, mengkait-kaitkan sensasi dengan hal ini, hal itu, sakit ini, sakit itu. Karena sebetulnya sakit asam lambung itu sesungguhnya sakit biasa saja gitu ya. Tapi menjadi luar biasa karena pikiran kita sendiri gitu ya. Pikiran kita sendiri yang mengada-ada, mengkait-kaitkan seolah terkena sakit ini, sakit itu, terkena sakit tumor misalnya, kanker, liver, jantung, paru-paru. Bahkan yang lebih aneh lagi dikatakan bahwa dia sudah terkena guna-guna atau santet gitu ya. Dan juga mungkin sudah terkena kesurupan jin gitu ya. Jadi perlu diruqyah gitu ya. Nah, itu yang tidak perlu dipikirkan gitu ya, karena itu sebetulnya tidak ada dan semata-mata itu adalah perasaan Anda saja gitu ya. Jadi itu yang harus diawasi gitu ya. Jangan sampai kita oleh pikiran kita membuat istilahnya kita mengada-ada gitu ya. Padahal hal itu tidak ada. Sebetulnya sakit itu tidak ada, tapi karena pikiran kita membuatnya dia jadi berwujud nyata gitu ya. Jadi tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya, karena disugesti oleh pikiran kita sendiri. Itu ya.
Jadi kita ya tidak boleh berpikiran negatif gitu ya terhadap diri kita sendiri gitu ya. Karena apa? Karena itu sama saja kita telah menzalimi diri kita sendiri gitu. Kan aneh gitu ya. Kenapa kita menzalimi diri kita sendiri gitu? Seharusnya tidak demikian gitu ya. Nah, jadi pikiran negatif itu bisa menzalimi diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan pikiran negatif yang parah ya seperti itu justru akan otomatis mensugesti lambung untuk mengeluarkan sensasi gitu ya. Itu sebabnya gitu ya. Jadi harus jangan kita menzalimi diri kita sendiri, menganggap kita sudah terkena ini terkena itu, jangan gitu ya. Jadi tetap tenang, santai, bertahan, bersabar. Karena sensasi itu ya sebetulnya ya, tambah kita pikirkan dan tambah negatif pikiran kita, maka justru sensasi itu dapat menyebabkan tambah banyak gitu ya, dan tambah berat sensasi yang kita akan rasakan gitu ya. Jadi oleh sebab itu ya, kita tetap ya harus bisa menghilangkan pikiran negatif itu dan mengalihkannya menjadi pikiran positif. Nah, jadi kesimpulannya ya bahwa asam lambung itu terkait erat dengan pikiran gitu ya. Jadi kalau pikiran negatif, dia akan memicu asam lambung kita naik gitu ya. Bertambah negatif pikiran kita, bertambah jadi gitu ya sensasinya gitu. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.